البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Sebutkan pada pertemuan terakhir kita sudah masuk di bab yang ke-7, bab sifat salat di kitab shalah di buku Bulughul Maram ini. Disebutkan di antara bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat 5 waktu. Demikian juga ketika sholat subuh di hari Jumat, hari Rabu Tanzil, demikian juga Al-Insan dan Nabi. Ya, beliau membacanya terus menerus. Sunnah untuk terus menerus membacanya. Kemudian juga disebutkan larangan seorang ketika sujud, demikian juga rukuk membaca Al-Quran. Tapi ketika rukuk hendaknya mengagungkan Allah. Subhana rabbiyal azim. Nah, ini di antara zikir ya. Adapun sujud untuk memperbanyak doa. Kemudian juga disebutkan bahwa takbir intiqal, ya, ucapan Allahu Akbar antara rukun satu dengan rukun yang lain itu adalah wajib. Apabila ditinggalkan sengaja, salatnya batal, sudah lewat. Apabila lupa, maka untuk melakukan sujud sahwi, kan itu. Demikian juga zikir sujud umpamanya sengaja dia tinggalkan, maka salatnya enggak sah. Tapi kalau lupa, maka cukup sujud sahwi. Kemudian apa zikir yang paling kurang, yang paling minimal ya subhanallah. Kalau enggak bisa bilang subhanallah. Walaupun harus kita untuk belajar menghafal bacaan-bacaan zikir ketika sholat. Berikutnya disebutkan oleh beliau tentang zikir ketika iktidal setelah sami Allahu liman hamidah. Ini ada zikir yang lain, misalnya yang sudah kita sebutkan Rabbana wa lakal hamdu. Sebutkan oleh beliau hadis yang ke-30 di bab ini, bab yang ke-7, bab sifat sholat. Ini bab yang penting sekali di dalam Bulughul Maram. Bahkan di situ banyak ulama yang mengarang buku khusus tentang sifat sholat. Di antara Syekh Albani rahimahullah ta'ala, beliau punya buku sifat sholat Nabi. Khusus buku sifat sholat Nabi tentang bagaimana sih Nabi sholatnya itu. Ya, dan sebutkan beberapa hadis di situ, banyak hadis. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di sini bahwa Imam Muslim beliau mengatakan kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kana ini menunjukkan kebiasaan juga. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk. Ya, rukuk itu kan ya seorang dalam keadaan memegang lutut dia dengan tangannya itu, kemudian mau baca zikir di antara subhanallahil azim misalkan atau subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Maka di sini ketika beliau mengangkat dari rukuk, beliau mengatakan ya ini tentu saja sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca zikir ini. Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya Allah, Rabb kami, untukmu pujian, mil'as samawati wal ard, sepenuh langit-langit dan bumi, wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang kamu kehendaki dari suatu ba'du setelahnya. Disebutkan oleh Imam Sunani di sini. Dalam bahasa Arab itu, dalam nahwu itu ya ba'du ini alal bina bidhamid dal, dalnya di dhammah, alal bina mabni di atas dhammah lil qat'i, karena memutus anil idhofah dari mudhaf ilaih. Wa niyatul mudhaf ilaih, dan itu mudhaf ilaih ini ba'dahu. Ini sepenuh apa yang kamu kehendaki ya Allah dari sesuatu setelahnya. Ahlas sana'i wal majdi. Ini Allah adalah yang berhak. Allah adalah pemilik pujian dan sanjungan. Ahaqqu ma qala al-'abdu, yang paling berhak apa yang seorang hamba mengatakan. Wa quluna laka 'abdun, dan setiap kita untukmu adalah hamba. Setiap kita adalah hambamu ya Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ini disambung dengan itu. Ya Allah, ini juga zikir yang diucapkan setelah selesai sholat kan gitu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang menghalangi untuk sesuatu yang Engkau berikan. Kalau Allah berikan, tidak ada yang bisa menghalangi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang beri untuk apa-apa yang kamu halangi. Tidak ada. Kalau Allah SWT memang
berkehendak untuk tidak dapat, orang itu tidak dapat. Walaupun banyak orang yang beri dia. Kan gitu. Demikian juga sebaliknya tadi, tidak bisa menghalangi seorang pun apa yang Allah akan berikan kepada hamba tersebut. Wala yang fa'udal jadi minkal jaddu. Ini al-jaddu sebagai fa'ilnya ini. Dal jadi maf'ul bihnya. Berarti maksudnya apa? Wala yang fa'u ya al-jiddu. Kenapa jangan al-jaddu? Itu fa'ilnya. Jadi tidak bermanfaat orang yang bersungguh-sungguh untuk memberikan seseorang ya di hadapan ya Allah. Wala yang fa'u dal jadi minkal jaddu. Ini orang-orang yang bersungguh-sungguh memberikan manfaat ya kepada seorang tidak akan mampu kalau kemudian Allah menghalanginya. Ya itu. Bahwa Muslim di sini sebagai Imam Muslim. Imam ini sudah menyebutkan ya, ini termasuk zikir ketika apa? Ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, kemudian baca zikir ini. Kadang-kadang kan di salat malam Nabi itu disebutkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi membaca ketika berdiri salat malam itu membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian balik lagi ke Al-Imran. Kemudian disebutkan beliau itu rukuk panjang seperti berdirinya. Maksudnya apa? Bukan berarti seperti berdiri membaca Al-Fatihah dan surat tidak. Ya ini sepanjang sepantasnya gitu. Ya ini panjang ketika rukuk. Demikian juga kemudian beliau i'tidal, itu juga panjang sebagaimana rukuk. Berarti apa yang dibaca? Ya diulang-ulang zikir-zikir ini. Rabbana alhamdulillah, Rabbana alhamdulillah, Rabbana alhamdulillah. Ya. Demikian juga zikir yang panjang ini. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardh. Diulang-ulang kan gitu. Masa diam kan enggak? Mesti membaca zikir-zikir. Ya itu. Diulang-ulang, tidak mengapa. Soal Imam Nawawi, qala Nawawi rahimahullah taala, lima fihi min kamal tafwid. Zikir ini di dalamnya ada kesempurnaan tafwid, menyerahkan diri. Ilallah kepada Allah taala. Wal i'tiraf bi kamali qudratihi. Dan mengetahui ya tentang kesempurnaan kekuasaan Allah wa azamatihi dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara hikmah zikir ini. Kemudian berikutnya sebelumnya ini ada beberapa permasalahan tentang hadis ini. Yang disebutkan bahwa zikir-zikir untuk i'tidal bermacam-macam sebagaimana yang sudah lewat Rabbana wa lakal hamdu. Kemudian juga untuk makmum sudah kita sebutkan tidak perlu mengatakan sami Allah liman hamidah. Ya, jadi makmum cukup mengatakan Rabbana wa lakal hamdu ataupun zikir ini. Adapun imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, demikian juga zikir ini. Adapun salat sendirian mengatakan sami Allah liman hamidah, demikian juga mengucapkan zikir ini. Berikutnya, ini perintah untuk seorang ketika sujud untuk meletakkan 7 anggota badan dia. Wajib. Ya kalau enggak sah salatnya. Hadis nomor 31. Dan ini adalah hadis yang ke 280 ya di buku ini. Wa Ibnu Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di Bukhari Muslim ini. Orang beliau mengatakan Qala Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum. Aku diperintahkan yakni oleh Allah Subhanahu wa taala untuk aku sujud di atas 7 a'dum, suatu yakni a'dha disebutkan yaitu anggota badan. A'dum sendiri besar kan itu, maksudnya adalah a'dha. Yakni aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk aku sujud di 7 anggota badan. Al-jabhati di jabhah. Jabhah itu ya dahi. Dalam bahasa Jawanya batuk. Wa asyara bi yadihi ila anfi, dan Nabi mengisyaratkan dengan tangannya, ini dengan telunjuknya ya kan, dengan seperti itu dengan jarinya ke angkun. Ya ini hidungnya. Dahi dan hidung. Ini. Wal yadain, dan 2 tangan, ini 2 telapak tangan berapa berarti? 3. Wa rukbatain, dan kedua lutut berarti 5. Wa atrafil qadamain, dan pojok-pojok kaki, ya ini jari kaki berarti 7 menurut hadis Bukhari dan Muslim. Ya itu. Ini hadis yang agung nih, hadis yang besar untuk kita ketika sujud di 7 bagian anggota badan ini. Jadi hukum sujud di bagian badan yang 4 ini adalah wajib, semuanya wajib. Ya. Wajib sujud ala jami'iha, wajib sujud di semuanya ini. Ya.
dalam riwayat Muhammad, demikian juga yang lainnya. Ya, jadi hukumnya adalah wajib. Kemudian ya bagaimana sujud di di angkun saja? Ya, yang jelaskan dari tadi, dahi bersama dengan apa? Dengan hidung. Harus dahi batuk ini dengan hidung. Seperti tadi. Kemudian disebutkan ya, barang siapa yang dia itu berkata Imam Syaukani ya, bagi hadal bayan ya tadi laka anna riwayat dzikr jabha ma'al isyara ila al-anf li bayan anna sujud ala jabah la yakunu taman kamilan ila biwatil anf ma'a. Hadis ini menunjukkan bahwa tidaklah sujud itu bisa dikatakan sempurna ya, tidaklah dia itu sempurna, tidaklah dia itu bagus kecuali dengan meletakkan bersama dengan dahi itu apa? Hidung. Ya, demikian. Kemudian disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Rajab rahimahullah, "Wala iktasara ala sujud ala anfihi duna jamhi." Kalau dia mencukupkan sujudnya dengan hidungnya saja. Kemudian apa ininya enggak? Apa itu dahinya tidak? Bagaimana ini? Lam yujzi'u. Inda hadin minal ulama. Jadi semua para ulama berpendapat tidak mencukupi. Ya, salat tidak sah. Kalau cuma hidung saja salat tidak sah. Ya itu. Ini tidak memenuhi. Ya, demikian dikatakan oleh para ulama. Semua ulama mengatakan tidak memenuhi kalau cuma dengan hidung saja. Ya, demikian. Sebagai pendapat, ya seperti Imam Syafi'i berpendapat beliau ketika sujud itu, maka tidak boleh dahi itu tertutupi dengan kaur imamah. Orang pakai imamah itu ada kadang ada seakan ada pembatasan di sini kan. Menurut beliau tidak boleh untuk kemudian menghalanginya. Jadi harus ada yang dia itu ya, harus ada yang langsung bersentuhan dengan tempat sujud. Tapi ini ulama adalah kurang tepat. Kalau dikatakan ya sebagian kan kita dapati demikian. Itu tidak sah itu kalau kemudian kopiahnya menutupi semua dahinya, kopiahnya atau imamahnya. Tidak sah, ya, tidak memenuhi. Berarti tidak menempel itu anggota badannya, yaitu dahinya dengan tempat sujud. Jawabnya mudah. Tidak ada seorang pun kemudian ketika sujud itu lutut tadi kan termasuk bagian yang harus kena tempat sujud kan. Tidak ada yang mengatakan kemudian dilubangi. Tidak ada yang mengatakan kemudian di lutut itu dilubangi sarungnya sehingga kulitnya itu langsung menempel dengan lantai kan gitu. Jawabnya mudah aja. Kalau kemudian harus itu menempel dahinya, tidak boleh terkena imamah, tidak boleh terkena kopiah, jadi harus menempel langsung. Kalau enggak salatnya enggak sah, itu adalah ungkapan yang salah. Karena tidak ada seorang pun kemudian ketika sujud di bagian lututnya itu mengatakan harus menyentuh dengan tempat sujud, dengan lantai. Tidak ada kemudian mengatakan dilubangi sehingga bisa menempel dengan lantai. Nah itu tetap sah. Ya demikian. Bahkan disebutkan juga dalam hadis Anas Malik radhiyallahu anhu, ya disebutkan Imam Bukhari, ya. Yang disebutkan Imam Muslim. Bahwa Anas Malik beliau mengatakan, "Kunna nusolli ma'an Nabi, kami dulu sholat bersama dengan Nabi, fa yadau ahaduna tarfau." Kemudian salah seorang kami meletakkan ya pojok dari baju min syiddatil har karena sangat panas. Nah, ini menunjukkan apa? Tidak bersentuhan dengan lantai langsung. Bahkan diletakkan di situ baju supaya apa? Supaya tidak langsung panas dengan tempat sujudnya itu. Nah, insyaallah demikian sampai di sini. Setelah ini nanti